Halo, ketemu lagi sama saya Yanyarea di Reavlog. Di sini saya mau sharing aplikasi ya. Aplikasi berbentuk file PHP. Jadi ini bisa ditaruh di server atau di localhost, terserah teman-teman. Intinya aplikasi ini buat monitoring user yang kita binding, user hotspot mikrotik yang kita binding. Fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk kita enable atau disable. Jadi ketika kita enable user tersebut, maka statusnya dia akan bypass di IP binding ya. Kalau disable maka statusnya akan kembali ke reguler, bukan di blocked ya, tapi di reguler. Uh, untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan setelah Halo, selamat opening datang di berikut ini. channel Reavlog. Sebelum melanjutkan menonton konten ini, sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan jika ada konten yang baru rilis. Jangan lupa juga untuk klik tombol like ya, jika konten ini bermanfaat. Karena subscribe dan like kamu akan membuat kami tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Jika ingin fast respon, silakan bergabung di grup Facebook Mita. Link ada di deskripsi ya. Untuk request premium script, setting mikrotik, silakan hubungi via Telegram di @tekinamaku. Selamat menikmati konten ini. Oke, langsung aja saya jelaskan di mikrotiknya ya. Mikrotiknya seperti ini di IP binding kan biasanya teman-teman kita kita apa namanya, MAC addressnya kita binding seperti ini, terus tipenya kita ganti ke jadi bypass atau kita ke reguler gitu. Nah, biasanya yang teman-teman yang bulanan kan seperti ini, yang langganan rumahan atau apa namanya, yang bayarannya bulanan itu sistemnya seperti ini. Nah, kadang repot juga kalau misalnya ada user gagal bayar atau telat bayar atau sudah jatuh tempo belum bayar, kita harus buka mikrotik untuk mematikan user tersebut. Lebih repot, maksudnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Jadi saya bikin aplikasi ini jadi kita cukup ngontrol dari Telegramnya saja. Oke, persyaratan yang dibutuhkan pertama adalah bot Telegram ya. Bot Telegram. Cara bikin bot Telegram teman-teman bisa browsing di video saya yang lain, ada cara dapetin bot Telegram, tokennya, terus apa namanya, data-data lainnya. Ini semua berkaitan dengan namanya bot father. Silakan cari di video saya. Kalau nggak salah yang video Micbotam versi 1 kalau nggak salah. Di situ ada. Terus yang kedua yang kita butuhkan adalah ID Telegram kita. ID ya. Jadi Telegram kita pasti punya ID, itu eh, kita butuh itu. Itu juga ada di video tutorial Micbotam versi 1 kalau nggak salah. Ada. Bisa teman-teman dicari di situ atau browsing di tempat lain, silahkan. Lalu selanjutnya adalah data mengenai mikrotik. Ada dua versi ya. Pertama, kalau teman-teman mau naruh di komputer lokal, jadi data mikrotiknya cukup IP lokal mikrotik dengan username, password, dan portnya. Port yang dipakai adalah port API, bukan port Winbox, port API ya. Kalau teman-teman mau menaruh aplikasi ini di server ya, di luar sana, jadi teman-teman harus menggunakan IP public untuk mengakses mikrotiknya. Mikrotik tersebut harus punya IP public atau menggunakan tunnel. Menggunakan tunnel, otomatis port yang digunakan adalah port tunnel yang mengarah ke API kita. Seperti teman-teman yang biasa pakai di Micmon atau Micbotam. Gitu ya. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Di aplikasinya itu ada beberapa file, teman-teman cukup ngutak-ngatik atau ngedit yang file config saja. Bisa pakai Notepad, bisa pakai Visual Studio Code atau terserah kode editor apa. Tapi paling gampang pakai Notepad, klik kanan, open with Notepad gitu aja ya. Setelah itu masuk ke ini, tampilannya seperti ini. Silakan isi untuk mikrotik IP, tulis di sini IP-nya. Jika tidak menggunakan IP public atau menggunakannya adalah domain, silakan tulis domain. Cukup domain ya.
tanpa embel-embel depan HTTP atau HTTPS nggak perlu, cukup domain saja, tanpa port juga. Lalu usernya apa, lalu passwordnya apa, ini user dan password Mikrotik. Lalu portnya, port saya tegaskan lagi, port yang digunakan adalah port API, bukan port Winbox. Jika teman-teman pakai tunnel, berarti port dari tunnel itu yang mengarah ke IP kita. Jadi bukan port API yang di Mikrotiknya persis kalau kita pakai tunnel, tapi yang mengarah ke API kita. Biasanya teman-teman pengguna Mikmon atau Mikbotam pasti udah paham. Lalu selanjutnya data token. Token kita paste di sini juga. Ingat, tanda petik jangan ada yang dihilangkan. Semua digunakan tanda petiknya ya. Semua diapit oleh tanda petik. Lalu user Telegram. Ini user tele yang dimaksud adalah botnya. Username botnya. Botnya kan pasti ada username apa, ditulis di situ. Tidak perlu pakai kata ya, nggak pakai A gitu, A yang gini nggak perlu, cukup nama username saja ditulis di sini. Lalu data lainnya, komen. Apa ini komen? Komen adalah, saya kembali ke sini. Komen adalah komen yang digunakan di sini, di komen IP binding. Jadi, jika tidak ada data di sini, maka semua data akan diambil. Repot juga kan? Maka dari itu kita filter pakai komen. Komennya kita samakan. Kayak saya ini, klien-klien saya kan ada klien, ada access point, pemancar. Jadi kalau klien saya kasih tambah embel-embel klien dengan tanda apa nih, garis tegak. Misal saya beri contoh seperti ini, saya taruh di sini. Dengan spasi ya, karena dia pakai spasi. Jadi, jika kita menulis komen seperti ini, maka yang diambil hanya data-data yang memiliki komen mengandung kata tersebut. Jadi, jika tidak mengandung kata tersebut, akan diabaikan. Gitu ya. ID Telegram yang diizinkan. Kalau ID Telegram yang diizinkan adalah ID owner. Tadi, owner ID Telegram kita kan pasti punya, Telegram kita kan pasti punya ID ya. Bentuknya angka. Jumlahnya macam-macam, ada yang berapa digit, ada yang berapa digit gitu. Data itu yang kita perlukan dan harus diapit dengan tanda seperti ini. Contoh seperti ini ya. Kalau misalnya kita punya pegawai yang bisa mengakses juga, maka kita tambahkan juga contoh seperti ini, kita apit lagi seperti ini. Jadi cara penulisannya seperti ini, harus diapit oleh garis tegak, tombol di atas enter itu. Gitu. Jadi nanti sebanyak apapun silakan, intinya harus diapit. Kalau nggak diapit nanti nggak jalan. Bot ini bisa diakses orang lain karena bot itu pasti bisa diakses oleh user-user lain di seluruh dunia. Tetapi jika user tersebut ID-nya tidak terdaftar di sini, maka dia tidak akan memberi perintah. Dia tidak akan muncul data apapun ketika botnya diajak bicara. Seperti itu. Jadi config-nya cukup seperti ini saja. Aplikasi ini sudah bisa digunakan ya. Kita save. Kita ada dua metode ya. Pertama, aplikasi ini digunakan di localhost. Di localhost itu kita pakai metode namanya long polling, command prompt ya. Bisa ditaruh di STB kalau nggak salah, di Raspberry, atau di Windows juga bisa. Nah, ini saya ajarkan menggunakan Windows yang simple. Biasanya teman-teman taruh di Windows. Kalau teman-teman yang udah biasa pakai Mikbotam, pasti udah paham caranya menggunakan long polling. Pertama, yang kita lakukan adalah menyiapkan localhost-nya, server untuk localhost-nya. Teman-teman banyak yang pakai XAMPP. Tapi saya sarankan pakai appserve. Kenapa appserve? Karena dia bisa mengeksekusi file PHP tanpa perlu setting apa lagi. Kalau di SAM tuh harus ditambahin settingan apa gitu biar file PHP-nya bisa dieksekusi untuk long pooling gitu. Cukup menginstal ini, lalu nanti di drive C bagian ini udah ada folder namanya appserve, lalu masuk ke folder www-nya ini. Lalu folder yang berisi aplikasi saya ini paste di situ saja. Setelah masuk ke folder yang udah kita siapkan, yang udah berisi file program saya. Kita copy foldernya.
Lalu kita masuk ke command prompt. Kita ketik cd, paste foldernya seperti ini. Lalu kita running filenya. Ingat, yang di running bukan file config, tapi file mita control php. Seperti ini. Nah, jika munculnya seperti ini, PHP version mode long polling debug on, berarti ini sukses. Kita tes dengan cara bot yang kita siapkan tadi kita ajak komunikasi. Seperti ini ya. Saya klik lagi user. Nah, dia merespon. Lalu kita cek ini. Ini kalau hijau gini berarti usernya semua kita bypass. Kalau long polling memang agak delay tergantung koneksi kita ya. Ketika kita lihat tes user, dia statusnya enable, kita ada fitur tes koneksi. Tes koneksi, kita tunggu. Nah, ada infonya. Kualitas koneksi ke klien ini, ping rata-ratanya sekian, packet loss-nya nggak ada, 0% gitu ya. Lalu kita masuk lagi ke user tersebut. Kita pilih tes user lagi seperti ini. Lalu kita contoh disable ya. Disable adalah mematikan si user. Nah, menjadi disable seperti ini, kita cek. Dia jadi merah ya, karena dia statusnya disable. Kita cek di bagian ini ya, di bagian IP bindingnya biar kita pasti saja. Tadi namanya adalah test user. Nah, ini test user. Test user, nah kembali ke reguler ya. Tadi dia bypass. Kita coba lagi. Kita setting ke enable lagi ya. Nah, enable kita cek di sini bypass. Nah, dia sukses bypass seperti ini ya. Nah, saya mau menjelaskan mengenai tes koneksi. Nah, tes koneksi ini adalah mengarah ke to address. Nah, tes user to address-nya saya bikin IP 8888. Jadi dia ngetes ping ke IP tersebut. Teman-teman bisa berkreasi ya, misal mau bikin buat ngontrol koneksi keluar gitu juga bisa diletakkan di sini. MAC address-nya juga saya ngawur nih. Hanya saya isi seperti ini. Ini karena hanya buat dummy ya, buat ngetes. Nah, yang penting to address-nya terisi, maka kita bisa tes koneksi. Nah, kita contoh ya, kalau to address-nya kita hapus. Apa yang terjadi jika to address-nya kita hapus? Jika to address-nya kita hapus, maka hasilnya seperti ini. Tidak ada tombol tes koneksi. Jadi to address harus terisi. Begitu ya. Yang kedua adalah jika kita menggunakan hosting. Hosting itu ada beberapa syarat yang agak ribet. Pertama, domainnya harus SSL alias HTTPS. Jadi, kalau domainnya misal teman udah bikin domain tapi belum SSL, maka tidak bisa digunakan. Karena webhook itu harus SSL. Itu syarat dari bot Telegramnya, dari perusahaan Telegramnya. Syarat yang kedua adalah hosting tersebut diizinkan untuk mengakses port MikroTik, port API yang kita gunakan. Kebanyakan hosting, ini hosting ya, bukan server ya, bukan VPS, tapi hosting. Kebanyakan penyedia hosting itu ngeblok semua port, kecuali port 80 sama port 443 kalau nggak salah. Jadi, memang agak ribet, tapi coba aja dikomunikasikan dengan penyedia hostingnya, apakah port API saya dibuka atau tidak gitu loh. Misal, teman-teman port API-nya yang port tunnel ya, misal 1133 gitu, tanya apakah port 1133 dibuka tidak, seperti itu. Karena kalau tidak dibuka maka teman-teman nggak bisa mengakses MikroTik. Pasti tulisannya ke MikroTik tidak terhubung, server tidak terkoneksi dengan MikroTik, seperti itu. Terus metodenya, cara mengaktifkan webhook-nya gimana? Nah, kalau kita pakai metode webhook, maka yang perlu dipersiapkan adalah seperti ini. URL ini nanti saya lampirkan di di aplikasi saya supaya teman-teman tinggal pakai. Tokennya diganti dengan token bot teman-teman tadi. Tapi kata botnya tetap digunakan ya. Jadi contohnya misal bot
angka bla 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 titik 2 terus token gitu. Contoh seperti itu. Jadi tokennya tetap dipakai, botnya kata botnya tetap digunakan. Lalu, nah di bagian sini diingat URL https titik 2 garis miring domain. Domain yang digunakan harus https ya. Titik 2 ini garis miring. Lalu domainnya apa? Habis itu folder aplikasinya. Teman-teman nyimpan aplikasi saya di folder apa di dalam domain itu. Setelah itu garis miring lagi mitacontrol.php. Jika URL-nya udah benar, di-copy semua, lalu dipaste di browser. Cukup satu kali dipaste. Ya, setelah dipaste, jika tampilannya seperti ini, maka webhook teman-teman udah bisa digunakan. Bot teman-teman udah bisa digunakan. Jadi langsung eksekusi di botnya, dites semua, pasti sudah bisa berjalan sesuai yang saya jelaskan tadi cara pakainya seperti itu. Jika belum, maka cek dulu tokennya apakah udah benar, URL-nya apakah udah benar, seperti itu. Cek ulang. Biasanya permasalahannya hanya di token atau URL. Ini tidak ada hubungannya dengan port mikrotik tadi ya. Ini hanya menjalankan botnya. Jadi, jika ini tampilannya belum seperti ini, belum true dan webhook is already set, berarti masih ada yang error di token pertama atau di URL-nya. Karena yang dibedakan hanya token dan URL seperti itu. Aplikasi ini saya share gratis di grup Mita. Mungkin saya rilis sekitar 1-2 hari. Paling lambat 1 minggu setelah video ini rilis. Saya sharing gratis di grup Mita. Silakan bergabung di grup Mita. Link ada di deskripsi. Jika mau request skrip-skrip lain, silakan japri saya di Telegram, tagin namaku ya. Silakan cari aja tagin namaku. Jika mau bertanya-tanya secara umum, silakan gabung di grup Mita. Jika mau bantu mengembangkan aplikasi ini, silakan japri saya, atau mau nambah request, nambah fitur-fitur apa, silakan japri saya. Mungkin bisa saya bantu. Kayaknya udah terlalu lama. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Doh.